Pada suatu malam, terlihat ada sebuah keluarga kecil yang sedang menikmati indahnya malam bersama. Si anak bernama Fei. Fei sangat suka dengan cerita dongeng yang dibacakan ibunya setiap malam. Dan dongeng yang paling ia sukai adalah cerita tentang Chang'e. Malam itu untuk kesekian kalinya, Fei meminta ibunya untuk membacakan kisah Chang'e lagi. Pada zaman dulu, hiduplah seorang wanita yang sangat cantik serta baik hati bernama Chang'e. Dan juga seorang pria tampan bernama Houyi. Mereka saling jatuh cinta. Namun suatu saat, Chang'e meminum sebuah ramuan ajaib yang membuatnya menjadi abadi. Lalu ia melayang meninggalkan cinta sejatinya di bulan di atas sana. Kini Chang'e tinggal di sana hanya ditemani dengan seekor kelinci bernama Jet, sedangkan Houyi telah meninggal dunia. Dengan penuh kesedihan dan rasa rindu yang teramat dalam, Chang'e akan terus menunggu Houyi di atas bulan sana selamanya. Dan itulah deh guys kisah Dewi Bulan Chang'e. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikut. Oke, Fei dan keluarganya ini membuka usaha kue bulan yang sudah turun-temurun ada sampai sekarang. Nah, di hari itu, sang ibu untuk pertama kalinya mulai mengajari dan memberitahu Fei tentang resep kue bulan turun-menurun keluarga mereka. Yang mana usaha kue bulan mereka tersebut terlihat laris banget dan disukai warga di sana. Kini Fei sudah tumbuh besar. Ia menjadi anak yang pintar, bahkan bisa dibilang jenius karena ia menyukai hal-hal seputar luar angkasa. Namun suatu ketika, ibu Fei jatuh sakit. Di hari ulang tahunnya, sang ibu memberikan Fei hadiah seekor kelinci yang kemudian ia namai Banji. Hari demi hari berlalu, kondisi ibunya semakin lama semakin parah. Hingga akhirnya sang ibu meninggal dunia. 4 tahun pun berlalu, Fei sekarang sudah tumbuh dewasa dengan rambut yang berantakan. Ia menjadi anak mandiri dan selalu membantu ayahnya berjualan kue bulan, ditemani Banji yang selalu bersama kemanapun Fei pergi. Tapi pas si Fei baru pulang setelah nganterin pesanan kue bulan, di dapur ia kaget saat melihat ayahnya bersama seorang wanita. Bahkan waktu wanita tersebut nggak sengaja menjatuhkan bahan makanan di meja, dan saat mereka berdua sedang membereskannya, tangan mereka pun dengan mesra bersentuhan. Melihat hal itu, Fei dalam hati berkata, "What the f***?" Gak lama kemudian muncullah seorang bocah petakilan songong yang ternyata adalah anak dari wanita tadi. Ternyata wanita tadi adalah seorang janda. Fei yang melihat bocah itu pun merasa aneh dengan sifatnya. Gak seperti anak normal lain seperti Fei yang melihara kucing atau kelinci, bocah tersebut justru melihara seekor kodok. Bahkan tuh bocah bilang kalau dia memiliki kekuatan super, yaitu bisa menghancurkan dan menembus tembok. Fei yang merasa aneh pun lalu pergi menemui ayahnya. Di situ sang ayah kemudian menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah orang yang baik. Tapi sebelum ayahnya sempat menjelaskan lebih detail, tiba-tiba datang keluarga besar lainnya karena ternyata malam ini akan diadakan sebuah acara keluarga. Saat sedang makan bersama di bawah sinar bulan yang terang, para tante dan saudara Fei lainnya mulai membicarakan tentang Chang'e. Namun mereka justru mentertawakan Chang'e dan menganggap kalau Chang'e hanyalah sebuah tahayul. Fei yang mendengar itu pun tiba-tiba marah karena sampai saat ini ia masih percaya bahwa kisah cinta Dewi Bulan Chang'e itu benar-benar nyata. Semua anggota keluarganya heran kenapa Fei yang sudah dewasa, pintar bahkan jadi juara kelas, tapi sampai saat ini masih percaya sama dongeng Chang'e tersebut. Namun pas si Fei meminta sang ayah untuk membelanya, ayah Fei justru cuma bisa menunduk terdiam. Ketika Fei pergi, si bocah songong tadi muncul lagi mengganggu sambil berkata bahwa sebentar lagi ia akan jadi adiknya Fei karena ayah Fei serta ibunya akan segera menikah. Sebelum masuk ke kamar, wanita tadi memberikan Fei kotak berisi kue bulan sambil meminta maaf atas perlakuan bibi atau tante-tantenya si Fei tadi di meja makan. Di dalam kamar, Fei yang merasa tak terima kalau ayahnya akan menikah lagi pun langsung membanting kotak makanan tersebut. Ia merasa kecewa pada ayahnya yang ia anggap kini telah melupakan Chang'e. Atau bahkan gara-gara wanita baru itu,
ayahnya mungkin juga telah melupakan ibu kandung Fei Fei. Tapi kemudian ia melihat Banji pergi keluar jendela. Ia lalu segera keluar mengejar Banji. Ternyata Banji pergi ke danau tempat dulu Fei Fei, ibu, ayah, serta Banji sering berkumpul bersama. Saat melihat bulan di malam itu, Fei Fei pun menangis sambil berkata pada Chang'e bagaimana caranya agar ayah Fei Fei bisa kembali lagi seperti dulu. Kemudian ia terpikirkan sesuatu. Kalau dia berhasil membuktikan bahwa Dewi Bulan Chang'e itu nyata, mungkin sang ayah akan bisa ingat lagi pada ibunya. Tapi ia bingung bagaimana caranya pergi ke bulan yang sangat jauh, sejauh 384.400 km itu. Akhirnya Fei Fei dapat ide bagaimana kalau ia membuat sebuah roket. Tiba-tiba Fei Fei jadi sangat semangat dan semenjak itu proyek pembuatan roket ke bulan pun dimulai. Hari demi hari, siang malam, Fei Fei selalu memutar otak untuk mendesain roketnya tersebut. Ia mulai mempelajari bagaimana cara kerja kembang api bisa meluncur ke atas. Percobaan demi percobaan ia lakukan, namun Fei Fei selalu gagal. Hingga pada saat ia sedang menggambar di kelas, Fei Fei dimarahin karena nggak merhatiin gurunya yang lagi nerangin pelajaran. Tapi pas gambar si Fei Fei itu ditaruh gurunya di dekat gambar lintasan kereta, di situ Fei Fei baru sadar bahwa untuk menerbangkan sebuah roket nggak bisa langsung ke atas begitu aja. Namun roket tersebut juga butuh sebuah landasan sebelum meluncur. Dari situ, keesokan hari dan esok harinya lagi, Fei Fei mulai mengumpulkan barang-barang bekas untuk pembuatan roketnya. Kemudian ia menaruh roket tersebut ke sebuah jalur kereta api cepat yang sedang dalam pembangunan di dekat rumahnya. Setelah semua siap, Fei Fei bersama Banji pun meluncur. Uh-oh. We're gonna die! I didn't calculate your extra weight! We're going up! What? What's happening? Fei Fei, Banji, serta si bocah tengil, songong dan ngocol yang bernama Chin dan kodok peliharaannya itu pun dibawa oleh singa-singa bulan tersebut ke tempat di mana Dewi Bulan Chang'e berada. Banji. Sesampainya di sana, mereka lalu disambut oleh kue bulan. Kue bulan-bulan. Maksud saya kue bulan yang ada di bulan yang bisa bicara. Ya itulah. Di dalam, ternyata sang Dewi Bulan Chang'e sedang mengadakan sebuah konser yang sangat meriah. Mereka semua, mulai dari Fei Fei, Chin, Banji, kodoknya Chin, serta seluruh makhluk penghuni bulan pun bersorak menikmati penampilan sang Chang'e itu. Setelah selesai, karena Fei Fei yang begitu bahagia bisa melihat Chang'e beneran nyata ada dan bukanlah sebuah dongeng seperti yang keluarganya di bumi bicarakan, ia pun langsung berlari ke arah Chang'e karena menganggap Chang'e adalah seorang dewi cantik dan baik hati seperti ini. Tapi pas dipeluk, si Chang'e ternyata malah kayak gini. Chang'e adalah seorang wanita pemarah dan angkuh yang sangat jauh dari gambarannya si Fei Fei. Di situ Chang'e lalu minta hadiah pada Fei Fei, tapi Fei Fei nggak tahu hadiah apa yang Chang'e maksud.
Mendengar itu, Chang'e pun bingung karena ia sebelumnya telah mengutus singa-singa bulan untuk mengambilkan dia sebuah hadiah dari bumi untuk melakukan ritual menghidupkan kembali kekasihnya yang telah meninggal, yaitu Houyi. Tapi Fei Fei lalu menjelaskan bahwa tujuan dia datang ke bulan adalah hanya untuk mengambil sebuah foto bersama Chang'e agar ia bisa membuktikan pada ayahnya kalau Dewi Bulan Chang'e benar-benar ada dan bukan hanya sebuah dongeng. Mendengar penjelasan Fei Fei tersebut, Chang'e lalu mengizinkannya untuk berfoto berdua. Tapi sebelum Fei Fei membawa foto itu, syaratnya ia harus menemukan hadiah bumi yang Chang'e perlukan sebelum batas waktu fase bulan terakhir habis. Chang'e kemudian memberitahukan pada semua penghuni bulan di situ tentang sayembara tersebut. Dan barang siapa yang berhasil menemukan hadiah bumi itu, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Chang'e. Akhirnya semua pun bubar untuk saling berlomba-lomba mencari hadiah bumi tersebut. Setelah keluar, Jin dengan semangat berusaha membantu Fei Fei karena ia sekarang sudah menganggap Fei Fei sudah sebagai kakaknya sendiri. Namun Fei Fei yang masih belum bisa terima ayahnya berencana menikah lagi pun lalu marah pada Jin hingga mengatakan bahwa Jin bukanlah adiknya dan sampai kapanpun ia tak akan pernah menjadi adiknya. Mendengar itu, Jin merasa sedih dan lalu pergi. Banji yang bingung pun kemudian memilih untuk pergi menemani Jin. Kini Fei Fei tinggal sendirian. Setelah lama mencari, ia akhirnya diizinkan ikut menumpang bersama geng ayam bulan karena Fei Fei berkata kalau dia tahu di mana tempat hadiah bumi tersebut berada. Di sisi lain, Jin bersama Banji serta kodoknya pun nggak sengaja melihat foto Fei Fei dan Chang'e, lalu ia pun diam-diam masuk ke ruangan Chang'e. Tapi sayangnya Chen ketahuan, lalu ia dibawa ke ruang tahanan dan akan dibebaskan bila Chen berhasil mengalahkan Chang'e dalam sebuah pertandingan pingpong. Oh ya, saya lupa ngasih tahu kalau si Chen ini adalah juara pingpong di turnamen antar kota ya guys. Nah, di turnamen tersebut awalnya Chen kalah karena Chang'e bermain dengan bantuan kekuatan sihir. Namun setelah Chen mengingat tujuannya datang untuk membantu Fei Fei mendapatkan foto pun, tiba-tiba jadi semangat dan langsung mengeluarkan semua skill-skill yang dia miliki hingga akhirnya Chang'e kalah. Tapi bagaimanapun juga Chang'e tetaplah seorang cewek, sedangkan Jin adalah cowok. Dan rumus kehidupan mengatakan bahwa cewek tak pernah kalah. Chang'e malah mengingkari janjinya lalu pergi dan mengurung Jin di ruangan tersebut. Sedangkan Fei Fei yang baru sampai di bangkai kapal rusaknya lalu bergegas mencari-cari hadiah bumi apa yang sebenarnya dimaksud oleh Dewi Chang'e. Namun betapa terkejutnya dia karena tiba-tiba terdapat sebuah cahaya di bangkai kapal tersebut. Saat Fei Fei mendekati cahaya itu, ternyata cahaya tersebut adalah seekor kadal bulan yang bernama Gobi. Gobi adalah hewan peliharaan Chang'e yang telah diusir dari istana sejak lama. Ia juga memperingatkan Fei Fei kalau 3 ekor ayam itu adalah geng penjahat bulan. Tapi Fei Fei nggak percaya sama semua perkataan Gobi. Ia lalu melanjutkan mencari hadiah bumi. Saat Fei Fei sedang membuka pintu bangkai kapalnya yang rusak, ia menemukan sebuah boneka Chang'e di sana. Fei Fei lalu berpikir bahwa boneka tersebut adalah hadiah bumi yang diinginkan oleh Chang'e. Namun saat ia akan membawa boneka tersebut, para geng ayam bulan ternyata telah menipu Fei Fei. Oh, pencil! No! That's mine! Come back! I'm gonna get... We're going to Lenoria Lake to feed! Ah! Gobi. Yeah, that's the song. Di sisi lain, Banji terlihat sedang mengikuti kelinci si Chang'e yang bernama Jet ke sebuah ruangan. Di situ Jet membuat ramuan ajaib untuk syarat ritual Chang'e nanti. Tapi Jet berkali-kali gagal hingga saat Banji menghampiri Jet, nggak sengaja Banji terkena serbuk sihir ajaib. Dan berkat serbuk tersebutlah ramuan Jet berhasil tercipta. Jet lalu segera membawakan ramuan tersebut pada Dewi Chang'e dan sekarang mereka hanya perlu syarat terakhir, yaitu hadiah bumi yang harus segera tiba sebelum fase bulan terakhir habis. Sedangkan Fei Fei bersama Gobi di atas punggung katak bulan itu akhirnya berhasil mengejar para geng ayam bulan. Where is it?
Setelah boneka itu hancur, Fei terlihat sangat sedih. Ia mengatakan bahwa dirinya kini telah kehilangan segalanya. Fei juga berkata kalau hadiah tersebut adalah jalan satu-satunya untuk mencegah ayahnya menikahi wanita beserta anaknya yang bernama Qin. Kini Fei menganggap bahwa dia telah gagal dan terjebak di sana. Ia juga nggak tahu lagi harus berbuat apa. Di tengah kesedihan Fei, Gobi mengatakan bahwa tak ada seorang adik yang menyebalkan. Yang Fei harus lakukan hanyalah menerima dan membuka hatinya kembali. Gobi berkata kalau sebenarnya ia juga ingin punya seorang adik. Karena setelah diusir Chang'e dan berada di luar istana selama 1000 tahun lamanya, Gobi sangat merasa kesepian. Ia nggak mempunyai seorang teman pun untuk diajak ngobrol. Yang Gobi lakukan hanyalah menunggu dan berharap suatu saat nanti akan ada seseorang yang mau menerima Gobi sebagai teman. Gobi yang melihat Fei masih sedih itu pun lalu berusaha menghibur dengan menawarkannya sebuah makanan dari dalam tas Fei. Tapi pada saat Fei menggigit kue tersebut, ternyata di dalamnya terdapat sebuah benda kecil. Awalnya mereka mengira bahwa benda itu nggak ada gunanya sama sekali. Namun pas si Fei mengangkat benda itu, tiba-tiba tubuh Gobi menyala dan melayang. Akhirnya Fei menyadari bahwa benda tersebut adalah jimat Chang'e yang telah hilang. Mereka berdua merasa sangat senang karena setelah bersusah payah melawan 3 ekor ayam bulan tadi, ternyata hadiah bulannya selama ini justru ada di dalam kue tersebut. Fei dan Gobi langsung menuju istana. Begitupun dengan Qin. We need to help Fei. We did it! Chin? Fei! Oh my god, Brad! Hi, I'm Gobi. Brad, I'm Chin. Setelah mereka semua berkumpul, Fei pun langsung segera memberikan hadiah bumi berupa jimat tersebut pada Chang'e. Lalu saat Chang'e menyatukan kedua potongan jimat tersebut, setelah 1000 tahun lamanya ia kehilangan cinta sejatinya itu, akhirnya ia berhasil menghidupkan Houyi kembali. Namun di tengah perbincangan di mana mereka berdua sedang saling melepas rindu, ternyata kemunculan Houyi tersebut tidaklah abadi. Houyi berkata pada Chang'e bahwa ia harus terus melanjutkan hidup walaupun Houyi tidaklah abadi, namun cinta di dalam hati mereka akan terus ada untuk selama-lamanya. It's the darkness. Di tengah istana yang gelap gulita tersebut, Chang'e membuat sebuah ruangan di mana tak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana. Gobi lalu berkata bahwa dulu 1000 tahun yang lalu hal ini juga pernah terjadi pada Chang'e. Ia juga mengatakan bahwa tempat itu adalah ruang kesedihan. Bila ada seseorang masuk ke sana, maka ia tak akan bisa kembali lagi karena akan ikut hanyut dalam kesedihan. Dan benar aja, saat Fei memaksa masuk ke dalam, ia pun melihat bayangan dia bersama ibunya, lalu langsung hanyut dalam kesedihan kenangannya tersebut. Chang'e yang melihat Fei di situ pun mendatanginya dan berusaha menyadarkan Fei bahwa sebenarnya ia masih mempunyai banyak cinta di sekelilingnya. Chang'e juga mengatakan kalau Fei harus terus melanjutkan hidup karena sesungguhnya ibu Fei akan selalu ada di dalam hatinya. Sedangkan di luar ruangan, Qin yang melihat kakaknya itu lalu berusaha menyelamatkannya. I want my sister! Chin! Am I still a dingbat? Can we go home now? Setelah berhasil menyadarkan Fei, namun kondisi Dewi Chang'e sendiri justru masih hanyut dalam kesedihan. Dan seketika itu, para makhluk bulan di sana termasuk Gobi, mereka langsung memeluk Chang'e dengan sangat erat.
Momen hangat tersebut telah berhasil merubah segalanya. Bulan jadi terang benderang lagi. Chang'e akhirnya sadar bahwa ternyata selama ini ia dicintai oleh seluruh makhluk di bulan. Kini tugas Fei Fei telah selesai. Chang'e memberikan fotonya untuk membuktikan pada ayah Fei Fei bahwa Dewi Bulan Chang'e benar-benar ada. Sekarang tibalah waktunya Fei Fei akan pulang ke bumi. Fei Fei, Chang'e, Jin serta Gobi saling berpamitan. Tapi di situ Fei Fei yang melihat Banji merasa sedih karena harus berpisah dengan Jet pun lalu mengizinkan Banji untuk tetap tinggal bersama Jet di bulan. Go. Goodbye, Bunchi. Kemudian Dewi Chang'e memanggil singa bulannya untuk mengantarkan Chang'e kembali ke bumi. Di tengah perjalanan menuju bumi, foto Fei Fei bersama Chang'e itu pun hangus terbakar akibat panasnya atmosfer bumi. Namun sekarang, Fei Fei merasa sudah tak lagi perlu membuktikan apapun pada ayahnya. Karena Fei Fei mulai sekarang merasa sudah bisa menerima keluarga baru di mana Jin kini telah menjadi adik yang sangat ia sayangi. Beberapa waktu kemudian, ayah Fei Fei telah menikah lagi. Dan mereka semua sekarang telah resmi menjadi sebuah keluarga. Fei Fei kini merasa sudah tak peduli lagi apapun perkataan orang lain tentang Chang'e. Karena bagi Fei Fei, kisah Dewi Bulan Chang'e adalah kisah kenangan yang akan selalu menghubungkan dia dengan ibunya. Dan kisah Dewi Bulan Chang'e itu akan selalu ia ingat selama-lamanya. Bahkan saat dia lagi main Mobile Legends. Dan film pun berakhir.